Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ini dengan berdoa. Amanah bisa bantu pimpin doa? Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi karim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma alhimni rusdi wa isni min sari nafsi. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Amanah yang sudah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Baik, Nak, Bapak akan mengecek kehadiran dulu pada hari ini. Amanah, Amanah ada? Hadir, Pak. Benaziria. Hadir, Pak. Sehat ya, Bu? Sehat ya, Nak? Oh. Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Senyum dong, jangan merengut. Dina Yuriza. Hadir, Pak. Hadir, ya. Tadi sudah sarapan, Dina? Sudah, Pak. Ya, sarapan apa tadi? Roti, Pak. Roti, luar biasa. Semoga rotinya bisa sampai siang ya nanti ya. Iya, Pak. Oke. Arjun mana Arjun? Arjun sakit, Pak. Sakit. Oh, sakit ya. Udah berapa hari nak sakitnya? 2 hari, Pak. Suratnya ada di meja Bapak. Oh, 2 hari. Oh iya ya. Nanti kalau sudah pada besok Arjun tetap tidak hadir, nanti tolong Dina ataupun siapa teman yang di kelas ini tolong dikabarin si Arjunnya atau bisa menghubungi walinya apakah Arjun sudah bisa hadir atau belum, atau jika perlu kita lakukan kunjungan ya nak ya. Kita sama-sama memotivasi Arjun supaya lekas sembuh dan bisa lekas bergabung kembali dengan kita di kelas ini. Oke, baiklah nak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, coba kalian periksa dulu di kiri kanan kalian apakah ada sampah yang berserakan atau masih ada bekas plastik atau bekas kertas. Bisa diambil dulu nak supaya kita enak belajarnya. Ya, kan enak tuh kalau belajarnya kelasnya bersih, jadi kita lebih semangat ya. Dina, itu di depannya itu masih ada kertas, tolong Dina diambil dulu. Ya, Pak, ini tadi kertasnya Mbak Bena, Pak. Dia buang ke sini. Oh, bisa dilempar ke situ ya. Ya, lain kali ya, Pak. Tidak sengaja itu tadi, ya. Pak. Ya, Pak, maaf, Pak. Jadi kalau ada sampah, ya langsung dibuang ke kotak sampah, jangan dikasih teman-temannya lagi. Ya. Baik, kita minggu kemarin sudah sampai mana belajarnya? Ada yang masih ingat? Amanah, ingat? Sampai mana kemarin belajarnya? Undang-undang. Undang-undang. Benar nggak sih undang-undang nasional, Pak? Oh, yang benar yang mana nih? Undang-undang atau apa? Amanah kok dimatiin mic-nya?
Iya, Pak. Ya, Lagi mikir, Pak. dia lagi mikir. Ya, jadi Bapak Lupa, ingatkan Pak. kembali, minggu kemarin kita itu belajar tentang HAM, ya. HAM yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Kalau boleh Bapak tahu, masih ingat tidak Dina, apa itu HAM? Pengertian HAM itu apa, Dina? Masih, Pak. Masih. HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, Pak. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk Dina ini. Luar biasa ini, Dina masih ingat ya? Ya, Ya, Bapak, Pak. Bapak harapkan yang lain juga demikian masih tetap mengingat pembelajaran yang sudah lewat, ya. Jadi dari pembelajaran HAM itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu punya hak dasar yang secara alamiah dimiliki oleh setiap orang yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain ataupun siapapun itu, ya. Jadi HAM itu hak dasar yang yang didapatkan secara alamiah seperti itu, ya. Jadi kita harus sama-sama menghormati HAM setiap manusia, ya. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini itu Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang kemajuan iptek dan pengaruh iptek tersebut terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, iptek itu ilmu teknologi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Nah, untuk metode, untuk model yang Bapak gunakan pada hari ini, Bapak menggunakan problem based learning. Ya, dengan metodenya itu variasi antara metode ceramah, diskusi, serta metode window shopping. Ya, tahu sih. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, dengan harapan nanti setelah belajar anak-anak itu bisa mendapatkan tambahan ilmu, ya nak. Tambahan ilmunya berupa kalian mampu mengidentifikasi pengaruh positif negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga kalian mampu menganalisis pengaruh positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terakhir itu kalian mampu menganalisis pengaruh negatifnya. Kalau tadi positifnya, ini kita pengaruh negatifnya. Jadi pengaruh positif dan negatif itu sama-sama kita analisis, ya. Kita adakan ice breaking namanya. Ice breaking berupa sambung kata, ya. Coba senyum dulu, Bena. Kok dari tadi merengut terus? Kayak ada beban seperti itu. Kayak banyak seperti itu beban di kepalanya. Bisa cerita kita? Kira-kira ada masalah apa ini, Bena? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, kalau masalah tinggal di rumah. Jangan dibawa ke sekolah. Oke? Iya, Pak. Jadi kita adakan ice breaking berupa sambung kata. Nanti silahkan Bena sebutkan salah satu kata yang berkaitan dengan apa ya, pelajaran PPKN. Ya, nanti langsung disambung oleh Dina, Amana, serta rekan-rekan yang lain. Ya, jadi silahkan nanti sebutkan satu kata. Misal, ini Bapak kasih contoh, Pancasila. Ya, Pancasila ujungnya itu A kan? Nah, berarti nanti Dina juga langsung sambung. A itu apa? Misalkan Pancasila, A-nya apa nanti disambung oleh Dina. Kemudian juga dilanjutkan oleh Amana dan rekan-rekan yang lain. Bisa? Bisa, Pak. Oke, atau biar adil, Bapak tidak usah tunjuk kalian, Bapak saja dulu, nanti langsung dilanjutkan oleh, ingat ya namanya, jangan salah ya, oleh Bena, oleh Dina, dan oleh Amanah. Oke, katanya adalah HAM. Ayo. Saya Ya, HAM. manusia. Manusia. Dina apa? A-nya apa? Bentar, Pak. Amanat, Pak. Amanat, oke. Apa? Amanah apa?
tanah, air, tanah. Tanah. Oke, kembali. Oke, mana? Masih semangat belajar? Semangat. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ini Bapak share screen ya materinya. Oke. Sebelumnya ini materinya Bapak tulis dulu di papan tulis bahwa kita hari ini belajar tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Oh ya, ini papan tulisnya kotor. Bisa minta bantu Dina dulu hapus papan tulis, Nak? Baik, Pak. Oh, Sudah, Pak. sudah. Oke, terima kasih ya Dina. Oke, kita lanjut ya. Ini Bapak share materinya. Silahkan dilihat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Aduh. Oke, bisa terlihat full? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, baiklah. Ini materi kita itu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada poin pertama itu ada pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada aspek politik itu kemajuan iptek menjadikan nilai seperti keterbukaan, kebebasan, demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan adanya keterbukaan itu dimungkinkan akan dapat mencegah praktik-praktik seperti korupsi. Tahu korupsi, Nak? Tahu, Pak. Ya, selain korupsi ada kolusi dan nepotisme sehingga dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi salah satu aspek positif dari kemajuan iptek di bidang politik itu salah satunya mencegah praktek-praktek kotor seperti KKN tersebut ya, korupsi. Nah, coba kita kaitkan dengan di kelas. Kita ambil contoh di kelas ya, sederhana saja. Jadi korupsi paling sederhana di kelas biasanya apa? Paling sederhana. Konteksnya jangan tidak terlalu uang kas ya, tapi bolehlah uang kas, korupsi uang kas. Kenapa, Bena? Nyontek. Nyontek itu termasuk korupsi juga ya. Korupsi itu tidak selalu konteksnya dengan uang, oke? Jadi kita perjelas lagi, ya uang sudah pasti korupsinya nyata kalau uang. Hal-hal sederhana seperti kalian terlambat berangkat ke sekolah, ya kan korupsi waktu itu. Terus nyontek dengan teman, itu juga korupsi, ya. Terus tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, ya, itu juga bentuk dari korupsi. Oke. Selanjutnya, sebentar. Oke, nah ini salah satu contoh yang Bapak ambil tentang pengaruh positif dari iptek terhadap kemajuan terhadap aspek politik. Jadi pada saat pemilihan presiden kemarin, ya kita masyarakat Indonesia itu dengan mudah mengakses debat capres, ya kan? Jadi kalau dulu susah ini mengakses atau menonton debat capres itu sangat susah. Ya kita harus membeli koran segala macam, ya kan itu kan susah. Nah, tapi dengan kemajuan iptek kita mudah menjangkau
politik-politik seperti ini. Misal salah satu contohnya itu pemilihan presiden yang salah satu tahapannya itu debat capres. Ya, jadi itu salah satu dampak positif yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya aspek kedua, ada aspek ekonomi namanya, ya. Yang pertama, aspek positif yang didapatkan dari kemajuan iptek di bidang ekonomi, makin meningkatnya investasi asing, kemudian makin terbukanya pasar internasional, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi, ya, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran untuk masyarakat, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, ya. Jadi itu pengaruh positif di bidang ekonomi, ya. Jadi misalkan kita ambil contoh satu nih, makin meningkatnya investasi asing. Nah, dengan kemajuan iptek, ya, investasi asing itu lebih mudah masuk ke negara Indonesia, ya. Kita ambil contoh misalnya jalan tol, ya kan? Banyak sekali sekarang negara-negara yang punya modal atau pengusaha yang punya modal mau investasi di Indonesia karena di Indonesia ini uh, apa namanya, garapan untuk jalan tol itu masih sangat luas, ya, masih sangat menggiurkan bagi pengusaha asing. Nah, di bidang ekonomi itulah yang dampak positifnya. Jadi mereka mudah menjangkau hal tersebut dan juga perizinan segala macam sekarang dengan terbukanya pasar internasional itu semakin mudah, ya. Jadi aspek ekonomi ini sangat sangat terbantu dengan kemajuan iptek. Kita ambil contoh yang kedua ini, makin terbukanya pasar internasional. Nah, kalau dulu kita mau belanja, misal kita mau belanja apa ya, hal-hal sederhana yang biasa kita gunakan di kelas, pena, ya, pena misalkan. Pena itu kan, coba kalian lihat, pena yang kalian pakai itu berasal dari Indonesia atau luar negeri? Bapak mau tanya. Luar negeri, Pak. Nah, kebanyakan dari luar negeri, Negeri, ya kan? Cino, Pak, Cino. Cino, iya, kebanyakan dari Cina barang-barang itu, sepatu, jam tangan, ya kan, rata-rata itu barang dari luar. Nah, di era sekarang gimana itu belinya itu mudah atau susah? Mudah, Pak, di warung dekat Ya. rumah aku, Pak. Beli Nah, pena Cino, Pak. beli di warung atau bahkan ada yang lebih mudah sekarang, ya, dengan terbukanya pasar internasional kalian bisa tinggal sambil Online, Pak. rebahan, sambil rebahan Online. di kamar, ya kan, di ruang tamu bisa beli sepatu, Iya. ya. Shopee COD, Pak. Nah, marketplace. Iya, Oke, COD. jadi dengan marketplace itu juga dampak positif dari di bidang ekonomi, kemajuan Ekonomi. di bidang ekonomi. Ya, jadi kita bisa beli barang seperti sepatu, baju, casing HP, ya kan, sekarang sangat mudah. Sambil tidur pun masih, asalkan ada uang bayar ketika COD. Ya, tapi kalau tidak ada, ya tetap tidak bisa. Namanya juga belanja kan. Gimana kurirnya, Pak? Paylater. Satu paylater masih nak dibayar juga, dah. Bapak berikan waktu kepada kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang baru saja Bapak sampaikan tadi? Ya, Dina boleh? Ya, mau tanya Tanya, apa Dina? Pak. Tadi kata Bapak kan iptek ini banyak dampak negatifnya, Pak ya. Ya, betul. Nah, kalau seandainya iptek ini nggak berkembang, Pak, gimana, Pak? Karena kan dampaknya banyak yang negatif, Pak. Ya, ya. Jadi itu tadi, Dina, kita perlu adanya sikap selektif, ya, sikap selektif dalam menggunakan iptek. Ya, jadi kalau seandainya sikap selektif itu kita jalankan terhadap penggunaan iptek, terhadap perkembangan iptek, itu kita bisa memfilter dampak-dampak negatif tersebut. Kita lanjut ya. Baiklah, kita akan bentuk kelompok ya. Di sini Bapak pandu saja ya, biar lebih fleksibel dan lebih cepat. Nanti kita bentuk kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok, yang masing-masing ketuanya nanti Bapak juga yang tunjuk. Untuk kelompok pertama, ini langsung ya. Tidak apa-apa Ya, kan? Pak. Oke, untuk kelompok pertama itu Bapak minta bantuan kepada Dina
kemudian Ragil, Alif, dan Zeni. Serta siapa lagi nih satu ya? Sela. Kemudian kelompok kedua ada Ramana, Dian, Julio, Cesar, dan Dino. Kemudian kelompok ketiga ada Benaziria, Ya, Pak. Andi, Rika, Ricky, dan Rico. Ya, ini kembar 3 ini kelas kita nih. Oke. Jojan belum dapat kelompok, Pak. Oh, jangan jadi satu kelompok. Ya udah, Dino tukar sama Rico. Rico kelompok 2. Oke, silahkan bergabung ya. Sudah? Ya, Pak. Kalau sudah, ini ada tugas. Bapak share di grup WA LKPD-nya. Jadi silahkan nanti buka di grup WA yang sudah kita silahkan dikerjakan per kelompok ya. Jadi di situ ada beberapa kelompok. Silahkan LKPD-nya dikerjakan dulu. Ini Bapak akan bimbing kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Ya, Bapak beri waktu untuk mengerjakan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Bapak. Oke, baiklah. Sudah kerja kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oh, luar biasa ini kelas Bapak. Jadi sudah dapat kasus masing-masing ya. Jadi kasusnya sudah dianalisis berdasarkan dampak positif dan negatifnya ya. Oke, Ya. jadi nanti karena kita akan menggunakan metode window shopping, jadi ada yang stay di toko atau mallnya, kemudian ada yang keliling untuk bertanya mengunjungi toko kelompok lain. Ya. Sebelumnya sudah ditempel hasil kerjanya, sudah semua ya. Ini Bapak ya sudah rapi. Ya, sudah rapi sekali. Standnya Ibu, standnya Dina dan kelompoknya luar biasa ini, bagus. Dekorasinya bagus, ya. Standnya Amanah juga luar biasa, bagus. Standnya Benazir, Ria, ini pas bunganya memang di situ ya ditaruh ya. Ya, Pak, mempercantik, Pak. Oh, oke, biar lebih cantik ya. Luar Ya, biasa. Pak. Ini kelompok ini memang totalitas kayaknya. Karena dia bawa peralatan yang sangat lengkap ya. Oke. Dulu. Atau Ini kan Amanah. ada dua dampak positif sama negatif dari IPTEK di bidang sosial budaya, Pak ya? Ya, benar sekali. Nah, kok di situ ditulis hasilnya dampak positifnya bisa mengembangkan sosial budaya masyarakat. Alasannya Iya, apa? Dina. Iya, kan kita bisa main IG, main sosmed, kan kita jadi banyak kawan. Nah, itu dampak positifnya, Pak. Dari Kok IPTEK. dampak negatifnya dibuatnya banyak hacker, Pak, dibuatnya, Pak. Lah kan lagi cak yang uji musim di koran tuh, nah Pak, kan hacker kan Pak ya? Biorka. Biorka. Nah, kelompok Amanah tahu. Nah, ini update sekali kelompoknya si Bena ya, sangat update. Nah, Biorka tuh dia tuh tahu sama ya? menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Pak, tapi disalahgunainnya Pak. Padahal pinter dia tuh ya Mbak Yo. Nah, tuh nah Dina nih kan Cek tidak tahu tuh nah. Kau nih Cek tuh Dina. Oke, luar biasa ini kerja kelompok Bapak ya, dan juga yang tutor sembahyang juga luar biasa memberi jawaban dengan sangat baik. Silahkan kamu kembali ke kelompok masing-masing ya. Di kelompok masing-masing nanti kalian itu kan sudah ada masukan, pertanyaan, serta penilaian dari teman-temanmu, ya. Nah, tugas kamu kembali ke kelompok, nanti silahkan analisis apa yang sudah diberikan masukan, kritik, dan saran, serta penilaian dari
teman-teman yang berkunjung ke tokomu tadi. Nah, kemudian kalian yang berkunjung tadi juga dibagi informasinya kepada teman-teman yang menunggu di standnya masing-masing. Jadi info apa yang kamu dapatkan dari kelompok lain silahkan dibagi, didiskusikan biar ilmunya sama-sama dapat. Paham? Oke, Paham. sekarang bawa beri waktu. Paham. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira nambah tidak ilmunya? Nambah Nambah, Pak. Pak. Nambah banyak atau nambah dikit? Nambah banyak. Nambah banyak. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Kira-kira ini kelompok mana yang penilaiannya bagus, yang paling banyak dapat poin 5? nambah Kelompok mana? banyak, Pak. Kelompok Bu Amanah, Pak. Kelompok Pasti Bu kelompok Amanah. satu, Pak. Kelompok Amanah, iya benar. Oke, coba Bapak Iya, cek yang Pak. mana. Wah, ini luar biasa. Ini langsung Yang kerjanya. ekonomi, Pak. Iya, Yang ekonomi itu nggak, Pak? ya bidang ekonomi ya. Oke, luar Iya, biasa Pak, ini kerja ekonomi. kelompok Amanah. Jadi apresiasi dari kelompok lain juga sangat banyak ini dengan memberikan penilaian sangat bagus. Poin ada yang ngasih Tampilannya, 5. Pak. Tampilannya menarik, Pak. Tampilan menarik. Oke, anak-anak, ini kita beri aplaus pada kelompoknya Amanah sebagai kelompok terbaik ya. Oke, Benar. beri Asik, aplaus. Pak. Oke, beri aplaus juga untuk Kasih kelompok teman-teman. yang lain, untuk kita semua. Oke, luar biasa. Kalian semua anak-anak yang hebat ya. Oke, baiklah. Jadi demikian kerja kelompok kita ya yang sudah kita lakukan. Dari situ kita bisa mengambil sedikit kesimpulan ya, kesimpulan bahwa pengaruh kemajuan iptek itu tidak bisa dihindari. Benar ya? Tidak bisa dihindari kan? Ya, Ya, Pak. Bisa dihindari. Nah, Ya, Pak. tinggal kita sebagai manusia ya kan yang diberi otak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir ya, bagaimana cara kita memfilter ya atau menyaring yang mana yang baik, yang mana yang buruk ya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita kemanakan yang buruk? Buang, Pak. Buang jauh-jauh, Pak. Iya, sama seperti sampah yang dibuang sama Dina tadi, buang jauh ya. Jadi kira-kira dari seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan, apakah kalian ada yang mau ditanyakan, Nak? Tadi Mbak Mena nak bertanya, Pak. Oh, Bena mau tanya, boleh? Ya, tentang apa ini? Pak. Kami kan senang dengan K-pop, Pak. Ya, ini nah, Pak, BTS, Pak. Itu tuh, Pak, positif apa negatif, Pak? Oke, luar biasa Kami ini. pakai internet di BTS, Pak. Iya, update selalu ini Bena ya. Kamu eksis ya di media sosial ya? Nonton drakor, Pak. Kami ini Pak Army, Pak. Amin nih, Pak. Waduh. Ini sampai Bapak ini kalah. Bapak nggak ngerti army-armian. Tapi kalau BTS Bapak tahu ya. Ini luar biasa ini update sekali. Ya, itu ada sisi positif dan negatifnya ya. Kita hanya kalau BTS itu dijadikan sebagai rujukan budaya ya. Rujukan budaya itu tidak bagus ya. Tidak bagus kenapa? Karena bangsa kita tidak mengajarkan budaya seperti yang ditampilkan oleh BTS ya kan, yang mana boleh kita lihat itu cara mereka berpakaian sesuai tidak dengan bangsa kita. Tidak, Pak. Kalau tidak kurang ya, bukan tidak kurang sesuai ya. Terus cara mereka bergaul kira-kira sesuai atau tidak? Ya. Iya. Nah, tapi kita juga ada sisi positifnya yang bisa kita ambil di situ, ya.
etos kerja mereka, ya kan, cara mereka berkarya itu bisa kita jadikan contoh, ya. Itu juga sisi positifnya. Untuk pertemuan hari ini mungkin sekian dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan tetap membahas materi ataupun KD yang sama, tapi dengan submateri yang berbeda. Kalau tadi kita bahas tentang pengaruh iptek terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatifnya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membentengi diri agar tidak terkena pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Ya, jadi silahkan nanti kalian boleh cari-cari dulu materi tentang yang akan Bapak ajarkan pada minggu berikutnya, ya, sehingga nanti tidak pelangak-pelongo ketika Bapak ngajar. Kalian sudah ada modal di otaknya, ya. Paham? Pak. Oke, baiklah. Kalau sudah paham, Amanah dipimpin lagi doanya Amanah. Baik, Pak. Atau dalam hati boleh, ya. Oke, dipimpin dalam hati saja. Marilah teman-teman untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa supaya kegiatan yang sudah kita lewati ini dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Amanah yang sudah memimpin doa kita. Ya, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita akhiri kita pembelajaran ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Oke, alamin. Bapak tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai Makasih, jumpa minggu depan Pak. ya. Oke, Makasih, Pak. sama-sama. Pak.